Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Kristus. Senang menyapa kembali melalui program Sapaan Gembala bersama dengan saya, Vincenzo Garuda Damara, Pendeta GKI dengan basis Jemaat GKI Buaran. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu, sebab pada saat ini Engkau memperbolehkan kami untuk merenungkan firman. Terima kasih ya Tuhan, tolong pimpin kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat yang akan melandasi firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yeskiel, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, berdirilah, aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, roh meliputi aku dan menegakkan aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku, juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Kristus, kalau kita berbicara tentang orang yang menyebalkan, kira-kira orang yang menyebalkan itu orang yang seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa orang semakin malas untuk beraktivitas karena kalau keluar akan ketemu orang-orang yang nyebelin. Ya. Pergi keluar rumah berkendara dengan mobil atau motor akan ketemu orang-orang yang main asal nyerobot. Sen ke kanan, beloknya ke kiri. Pergi ke suatu tempat yang harus mengantri akan ketemu juga sama orang-orang yang menyebalkan, yang menyela antrian kita. Orang yang menyela antrian dengan enteng yang ngomong, "Maaf, saya lagi buru-buru." Ya, yang padahal kita pun mungkin juga sedang buru-buru. Pergi ke keramaian yang lain, kita akan ketemu orang yang menyebalkan, mungkin yang mulutnya tajam tanpa perasaan. Dan masih banyak contoh lainnya, orang yang menyebalkan yang ada di sekitar kita. Nah, satu sisi kita ini manusia yang tidak bisa hidup seorang diri, pasti butuh orang lain. Tapi satu sisi akan ketemu juga kemungkinan-kemungkinan dengan orang-orang yang seperti itu. Lalu apa yang dapat kita perbuat dengan orang-orang yang menyebalkan? Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini adalah tentang seorang nabi yang diutus ke tempat orang-orang yang menyebalkan. Jadi suatu ketika saat Nabi Yeskiel sedang santai duduk-duduk di tepi danau pada usianya sekitar 30 tahun, ia melihat gambaran Allah seperti ada manusia yang sedang duduk di tahta yang ditopang oleh 4 malaikat. Nabi Yeskiel saat itu diutus untuk menegur atau kalimat halusnya untuk memberitakan kabar kebenaran Allah kepada umatnya yang tegar tengkuk, bandel, susah dibilangin, orang yang keras kepala, dan tentunya mereka orang yang menyebalkan. Nabi Yeskiel akan menyampaikan pesan bahwa orang-orang Israel saat itu sedang menduakan Allah. Mereka menyembah Allah lain, menyembah berhala. Yang padahal hukumnya sudah jelas, turun-temurun. Jangan ada Allah lain di hadapan. Yang seperti kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel, orang-orangnya satu sisi adalah orang-orang yang dikasih Allah. Tapi satu sisi mereka adalah orang-orang yang bebal, ngeyel. Coba kita bayangin kalau kita jadi Nabi Yeskiel. Kita harus menyampaikan kabar kebenaran dari Allah, menegur orang-orang yang keras kepala, menegur mereka yang ngeyel, susah dibilangin. Dan itu bukan cuma satu atau dua orang, tapi ada banyak orang. Bapak Ibu, pada firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Yeskiel sekalipun tahu bahwa orang-orang Israel ada orang-orang yang menyebalkan, orang yang tegar tengkuk, dia tetap menuruti perintah Allah untuk menyampaikan, menyatakan kebenaran. Pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita adalah, masih bisakah kita melakukan dan tetap menyatakan kebenaran? Tentunya juga memberkati mereka yang membuat kita marah, sebel, geram, dan yang lain. Di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, tinggallah sebuah keluarga besar dalam satu rumah. Di rumah itu ada seorang mantu yang baru saja bergabung setelah ia menikah dengan seorang laki-laki dari keluarga itu.
Ia berpikir kehidupan akan berjalan dengan indah bersama dengan keluarga baru. Namun, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ternyata kakak iparnya sangatlah jahat pada dirinya. Segala yang ia lakukan salah, seringkali membuatnya menangis diam-diam. Ia terus mencoba sabar sampai akhirnya ia merasa sudah nggak kuat lagi. Diam-diam dia pulang ke rumah orang tuanya dan bercerita ke ibunya. Ibunya mengelus rambutnya lalu masuk ke kamar. Ibunya keluar kamar dengan membawa sebotol air. Ibu itu mengatakan pada anak perempuannya, bawalah botol dengan campuran air ini. Campurkan cairan ini saat kamu menyajikan minuman untuk. Tapi ingat, ketika kamu menyajikannya, kamu harus selalu bersikap manis untuk menawarkan minuman itu. Agar ia tidak curiga kepadamu. Percayalah, kamu akan puas dengan hasil. Anak itu dengan gembira mengambil sebotol air, pulang ke rumah tangga suami. Benar, ia melakukan seperti instruksi ibunya. Hari demi hari berlalu, ia berpikir kakak iparnya akan sakit keras lalu meninggal dan ia akan hidup damai. Namun justru yang aneh ia rasakan, kakak iparnya tidak pernah ngomel lagi kepadanya dan tidak menyalahkan semua yang ia lakukan. Bahkan beberapa kali kakak iparnya membawakan oleh-oleh jajanan pasar untuk. Ia menikmati suasana itu. Lalu ia sadar bahwa sebotol air itu akan habis. Cepat-cepat ia pulang ke rumah ibunya. Ketika ia berkata airnya habis, minta lagi kepada ibunya. Ibunya berkata, "Nak, sebenarnya itu hanya air putih biasa. Yang mengubah bukan air putihnya, namun perilaku manismu kepadanya setiap hari. Bersabarlah, maka buah manis itu akan menghampiri." Anak perempuan yang menangis memeluk ibunya, lalu pulang ke rumah suaminya melanjutkan hidup dengan bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Kristus, memang ya, menghadapi orang yang menyebalkan itu adalah hal yang menyebalkan. Sebisa mungkin, pasti kita hindarin orang itu. Kenyataannya memang bahwa ada banyak orang yang menyebalkan di sekitar kita. Tapi menariknya belum tentu orang lain yang menyebalkan. Bisa jadi kita sendirilah yang menyebalkan bagi orang lain. Untuk itu kita sebisa mungkin bijaksana menghadapi sesama kita. Sadarkah ya? Jangan-jangan kita juga seringkali membuat Allah marah, sebel gitu ya, geram sama kita. Karena kita menjadi umat yang menyebalkan. Allah saja mau tetap menyertai kita, sekalipun ada banyak kesalahan yang kita perbuat. Allah saja tetap mau memberkati kita. Jadi pada saat ini mari kita tetap berupaya yang terbaik. Memberkati orang-orang yang menyebalkan atau menjengkelkan hati kita. Dimanapun kita berada. Baik di tempat kerja, di keluarga, termasuk di gereja dalam pelayanan. Saat kita ketemu dengan mereka, sabarlah, tetaplah berbuat baik. Kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk memberkati pada siapapun. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik. Setiap diri kami diutus, Engkau panggil ya Bapak, untuk memberkati banyak orang, termasuk kepada orang-orang yang mungkin menyebalkan kami, termasuk orang-orang yang mungkin membuat kami marah, geram, dan yang lain. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Kami serahkan diri ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.